Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ilmi wal istiqamah wa ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah amma ba'dah. Pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita semuanya diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang berislam, beragama Islam dan berhati Islam. Islam merupakan agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam sendiri, Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa kelak akan terjadi yang namanya perpecahan yang jumlahnya konon ada 73 golongan. Golongan yang agung atau golongan yang diterima oleh Allah adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di dalam kitab Al-Hunyah li Thalibit Thoriqil Haq dikatakan fasunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu ma tafaqahu alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatul a'immatil arba' al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah, mengikuti daripada uswah Rasulullah, dan mengikuti daripada uswah para sahabat. Ashabi kan nujum faman ihtadaitum. Barang siapa mengikuti sahabatku, maka mereka sudah seperti mengikuti sebuah bintang cahaya matahari yang terang, yang mana mengikutinya berarti mereka telah ada di dalam jalan yang benar. Kemudian mengikuti para khulafaur rasyidin dan para orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan bahwasanya kita semuanya wajib untuk dalam berislam mengikuti akidah-akidah yang ada. Dalam akidah kita diperintahkan di dalam kitab Al-Lama'ah bahwasanya ketika orang menisbatkan dirinya sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti mereka adalah golongan yang mengikuti akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam Al-Maturidi. Kedua golongan ini lahir pada tahun 440, kemudian 450 Hijriah. Kemudian di dalam ilmu fikih, ketika orang mengaku sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan maka wajib bagi dirinya untuk taklid, mengikuti pendapat daripada mazhab 4 ketika mereka tidak mencapai derajat sebagai seorang mujtahid. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj oleh beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwasanya wajru subki dzalika wattaba'u fil amal bi khilafil madahibil arba'ah wa humila ila akhiri wa humila ala dzalika qaul Ibnu Shalah la yajuzu taklid ghairu a'immatil arba'ah ay fil qadha'i au ifta. Imam Subki dan ulama-ulama yang telah dinukil tadi telah menjelaskan bahwa wajib bagi kita untuk taklid, mengikuti daripada mazhab 4. Taklid untuk mengikuti daripada uswah mereka dan daripada fatwa-fatwa mereka. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk bisa diikuti mazhabnya adalah harus tertadwin, yaitu terbukukan fatwanya. Ketika ada ulama mazhab mereka tidak terbukukan fatwanya, maka kita haram, tidak boleh mengikuti ulama tersebut karena tidak otentik. Yang kedua adalah memiliki sanad yang tasalsul, bersambung kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman sekarang misalnya kita cari ustadz yang memiliki sanad ilmu ke Imam Hambali masih ada, sanad ilmu kepada Imam Maliki masih ada, sanad ilmu kepada Imam Hanafi masih ada, kitabnya pun ada. Kitab Mukhtasar Khalil itu mazhabnya Maliki, kitab Mawahibul Jalil itu mazhabnya Maliki, kitab Sarah Zarqani itu mazhabnya Maliki, kitab Al-Mughni Ibni Qudamah Imam Hambali, kitab Bada'idus Sana'i Hasya Ibnu Abidin dan lain sebagainya itu adalah mazhabnya Imam Hanafi, dan apalagi Syafi'i yang memiliki 152 mujtahid di dalam kitab Manahij wa Turuqil Bahts. Tentu mereka adalah ulama-ulama yang telah mencapai dan telah terakreditasi untuk pantas kita ikuti. Tidak boleh kita sembarangan mengikuti pendapat ulama karena akan berbahaya sekali. Misalnya mengikuti ulama-ulama yang tidak sesuai dengan mazhab 4.
Di dalam kitab yaitu Al-Izza'ah min Madhahibil Arba'ah, di dalam kitabnya Irsyadus Syari'nya Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebutkan memang ada dua golongan lagi yang mereka adalah memiliki keilmuan fikih yang sangat kuat, yaitu Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Akan tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak merekomendasikan dan melarang kita semuanya untuk mengikuti itu dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di dalamnya. Bagaimana hukumnya mengikuti ulama selain mazhab 4 dalam hal fikih? Dikatakan di dalam kitab Hasyiah Bujairami al-Khatib bahwasanya kullu minal a'immatil arba'ah ala shawabin wa yajibu taqlidu wahidin minhum. Setiap dari mazhab 4 itu benar. Boleh kita bermadzhab Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Tapi kita semuanya wajib untuk taklid kepada salah satu saja. Tidak boleh kita kemudian mencampur-campur atau yang disebut dengan talfik. Hukumnya adalah haram dan sangat berbahaya sekali. Nah, misalnya ketika menentukan hukumnya hasyarat, hukumnya kodok, kita mengambil Maliki halal. Ketika kita menentukan batalnya wudhu, kentut, kita mengambil Hanafi tidak batal. Ketika kita mengambil hukum yang mudah dari Syafi'i, kita mengambil dari Imam Syafi'i. Ini tidak boleh kita bertafik seperti itu. Misalnya dalam penentuan yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, 1 Syawal dan 1 Ramadan. Di sana telah ditentukan oleh para ulama mazhab 4 bahwasanya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki mengatakan bahwa ru'yatul itu ru'yatul bilad, ru'yatul khosoh. Ketika kita taklid kepada 3 mazhab ini, maka ketika ada salah satu negara telah melihat ru'yatul hilal, maka negara yang bermadzhab 3 ini wajib mengikuti pendapat yang paling cepat. Tapi karena negara kita itu adalah mazhabnya Syafi'i, maka tidak boleh kita semuanya taklid dan mengikuti pendapat daripada ru'yatul hilal yang paling cepat. Harus mengadakan ru'yatul hilal sendiri. Walaupun Arab Saudi hari ini Lebaran, Indonesia tidak boleh ikut Arab Saudi, harus mengadakan ru'yatul hilal sendiri. Bagi orang awam, kita semuanya harus tahu bahwasanya untuk orang awam, selama mereka sudah beribadah sesuai dengan salah satu daripada fikihnya mazhab, fikihnya ulama ahli fikih, maka sudah dihukumi sah. Tidak boleh kita mengatakan dia sesat, tidak boleh dia mengatakan dia dalam keadaan tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarhil Minhaj bahwasanya la madhabalah, qauluhu la madhabalah. Maksud daripada la madhabalah itu apa? Laisa ma'nahu anna lahu tarku taklid mutlaqan, bal ma'nahu ma'abbara bihil mahalli fi syarhi jam'il jawami yaqul. Di sini dikatakan bahwasanya bukan berarti orang yang tidak paham mazhab, tidak paham daripada klasifikasi fikih itu boleh tidak bermadzhab sama sekali. Mereka wajib beribadah sesuai dengan salah satu mazhab. Maka marilah kita semuanya tidak mudah menyesatkan orang, tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kalau kita bukan seorang ulama, melihat orang yang ibadahnya berbeda dengan kita, melihat orang yang akidahnya berbeda dengan kita, jangan langsung memvonis, tapi tanya kepada ulama, tanya kepada kiai, tanya kepada habaib. Bagaimana bib? Bagaimana kiai? Apakah ibadahnya orang itu salah? Ketika kiai yang menguasai ilmu mendalam, ya tarotab ila martabatil fatwa, telah mengatakan dia sesat, dia keliru, maka boleh baru kita mengatakan dia keliru. Dengan hati kita selalu menginginkan dia kembali kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita semuanya ridho orang lain dalam nerakanya Allah. Tidak boleh kita ridho orang lain disiksa dalam kuburnya Allah. Marilah kita semuanya mengajak orang lain menuju syariatnya Allah Subhanahu wa taala, menuju apa yang diridhai oleh Allah. Semoga kita semuanya dimudahkan hatinya untuk selalu mencintai ilmu, mencintai apa yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.